Halo Sobat CI, selamat datang di podcast Bulan Bakti 2024. Malam ini kita bakal seru-seruan bareng ngebahas tentang Bulan Bakti yang sudah berlangsung di bulan Juli sampai Agustus kemarin. Halo Sobat sih semuanya, benar sekali nih. Alhamdulillah, puji syukur kegiatan bulan bakti kita berlangsung dengan sukses dan lancar. Tapi sebelumnya itu bulan bakti itu apa ya sih, Hana? Oh gini-gini, jadi Bulan Bakti itu merupakan kegiatan dari bidang Community Empowerment ISMKI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, pada kegiatan ini Kedokteran dari penjuru Indonesia menjalankan bakti sosial pada periode yang bersamaan atau serentak. Tiap tahun ini Bulan Bakti itu mengangkat tema bakti sosial yang berbeda-beda, Iva. Wah, kalau tahun ini kira-kira temanya apa ya, Hana? Nah, untuk tahun ini kita mengangkat tema diabetes mellitus dan menargetkan siswa-siswi SMA selama kurang lebih 2 bulan dan ada 55 institusi yang menjalankan bulan bakti ini dan berhasil menargetkan kurang lebih 3.554 siswa-siswi dari seluruh Indonesia loh, Fah. Wih, keren banget nih. Tapi ngomong-ngomong, kita di sini udah bersama tiga kakak-kakak cantik. Nih, kakak-kakak ini siapa aja sih, Hana? Dan apa hubungannya mereka dengan bulan bakti kali ini? Nah, pada bulan Bakti kemarin, kita memberikan penghargaan pada 3 edisi bulan Bakti. Untuk bulan Bakti terfavorit kepada edisi bulan Bakti dengan like terbanyak di Instagram, lalu juga bulan bakti terinovatif untuk edisi bulan bakti dengan kegiatan-kegiatan yang unik juga kreatif, serta bulan bakti terbaik untuk edisi bulan bakti terbaik secara keseluruhan. Nah, kakak-kakak ini itu merupakan ketua panitia dari edisi bulan bakti yang meraih penghargaan dan mereka akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini, Fah. Wah, ketua panitia dari tiga edisi bulan bakti terbaik dari 55 institusi ya, keren banget. Kalau gitu langsung aja nggak sih Hana kita ajak atau gimana nih? Kita ajak kenalan dulu nggak sih ya kayaknya biar lebih akrab nih. Tapi kita belum kenalan dulu nih. Kita belum kenalin diri kita sendiri nih. Boleh dari Hana dulu kenalan. Oh iya juga benar-benar benar. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan nama aku Hana Nadia dari CI SMKI Nasional. Kami berdua yang akan memandu podcast pada hari ini. Oke, Iva, Oke. giliran Iva sekarang. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Iva Cindy. Saya partner dari Hana sendiri yang akan memandu juga kegiatan podcast kita pada malam hari ini. Oke, karena udah kenalan Iva, yuk gantiannya kita kenalan dengan kakak-kakak yang cantik kita yang akan kita jadikan narasumber pada malam hari ini. Boleh? Ayo yang pertama ada Kak Putri Suci Ramadan sebagai Ketua Panitia Bulan Bakti Terfavorit Universitas Sriwijaya. Halo Kak Putri. Halo kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Putri Suci Ramadan, asal dari Universitas Sriwijaya, menjabat sebagai Ketua Pelaksana dari Bulan Bakti Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya 2024 dan sebagai pemenang dari awarding Bulan Bakti ISMKI Terfavorit Nasional. Salam kenal semuanya. Nah, salam kenal Kak Putri. Oke, selanjutnya nih. Ada Kak Kathleen sebagai Ketua Panitia Bulan Bakti Terinovatif dari Universitas Kristen Maranatha. Halo Kak Kathleen. Oke, halo, selamat malam kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Katrina Audrey Ronauli, yang berasal dari Universitas Kristen Maranatha dan menjabat sebagai Ketua Pelaksana dari Bulan Bakti Insulin 2024. Dan di sini saya sebagai uh, mendapat award dari BB yang paling atau terinovatif. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Kathleen. Lanjut, Hana. Oke, terakhir ada Kak Laksmi Amrita Ligam sebagai Ketua Panitia Bulan Bakti Terbaik Nasional dari Universitas Pajajaran. Halo Kak Laksmi. Oke, halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan nama aku Nika Dewa Laksmi Amrita Hingga Putri Nata, bisa dipanggil Laksmi.
Berasal dari Universitas Pajajaran dan kemarin waktu bulan bakti itu jabatannya adalah menjadi project officer atau ketua panitia di mana nama acaranya adalah HIL dan menjadi pemenang awarding bulan bakti terbaik nasional. Wah, keren sekali ya Hana ya. Ketiga-tiga kakak ini. Mungkin lanjut aja ya. Kalau begitu, aku mau nanya dulu nih. Yang pertama sama Kak Kathleen dari UKM yang meraih bulan bakti terfavorit kemarin. Dari Kak Kathleen sendiri boleh cerita nggak Kak soal bulan bakti dari UKM sendiri itu seperti apa nih? Kegiatannya apa aja? Oke, kalau misalnya dari UKM sendiri, mulai dari judulnya dulu itu insulin dengan kepanjangannya itu Initiating Low Sugar for Healthy Lifestyle. Dan kita tuh ada berarti 4 rangkaian. Jadi pertama tuh kita ada campaign sama kayak mini quiz di Instagramnya Pengmas FKUKM. Dan itu tuh sekitar 3 harian dari 5 sampai 7 Juli. Terus abis itu di tanggal 14-nya kita ada fun run, jadi kayak mini-mini maraton 5 kilo, ya 5 kilogram, 5 kilometer maksudnya, maaf. Oke, itu kita adainnya tuh di pusatnya, jadi kayak start and finish-nya tuh di Taman Musik yang dekat Semanima Bandung. Dan puji Tuhan itu pesertanya itu 76 orang, baik dari masyarakat umum, jadi di luar Fakultas Maranatha, dan juga anak-anak FK-nya sendiri. Terus di tanggal 16-nya kita ada penyuluhan yang ada dilakuin di Seman 2 Bandung, dan itu juga puji Tuhannya ada anak-anak kelas 10 yang kebetulan lagi MPLS, jadi kayak 360 siswa. Kemudian terakhirnya puncaknya itu ditutup sama ada cek gula darah di tanggal 19 Julinya. Nah, eh, waktu lagi penyuluhan dan pemberian eh, cek gula dan pas cek gula darahnya ini kita juga ada pemberian susu rendah gula yang disponsori oleh Nutrifood. Kebetulan gitu sih Kak kalau untuk garis besarnya. Wah, keren banget nih. Ngomong-ngomong tadi, Kak Kathleen ada nyinggung tentang kegiatan Run Fun 5 kilometer itu sangat menarik ya, Kak ya. Dari UKM kan dapat awarding terfavorit nih, Kak. Terinovatif nih, mohon maaf. Bisa diceritakan nggak, Kak, bagaimana Kakak atau dari UKM sendiri mendapatkan inspirasi untuk mengadakan lari fun run 5 kilometer itu, Kak? Oke, kalau untuk inspirasinya sendiri, jadi waktu itu tuh kami anggota Pengmas itu lagi ngumpul dan kayak kepikiran apa ya gitu ya yang beda dari tahun lalu. Jadi kayak kalau kita sambungkan dengan temanya, tema besar itu kan diabetes mellitus ya. Jadi kayak kita mikir salah satu faktor risikonya itu kan ada obesitas. Jadi kayak gimana sih biar mengatasi obesitas atau mengurangi risiko obesitas sendiri itu kan dengan banyak olahraga. Jadi kayak apa ya dan akhirnya terus kayak oh maraton aja. Kan jadinya kita usahakan lah ide maraton itu. Itu sih Kak kalau untuk inspirasinya. Ya, keren banget nih. Mungkin kemarin saya juga ada ngecek nih tentang laporan juga dari UKM. Itu peserta yang berpartisipasi itu mencapai 700 orang. Nah, bagaimana cara menggait atau gimana ya, perangkul teman-teman atau partisipasi sebanyak itu? Partisipasi siswa-siswi SMA sebanyak itu bagaimana? Bisa diceritain? Oke, kalau untuk gimana bisa menggait banyaknya seperti peserta, kalau dari kami mungkin kita nentuinnya tuh di hari atau di suatu kegiatan di mana pesertanya itu kayak misalnya siswa-siswa sekolahnya ini emang lagi ada kegiatan akademik. Jadi bukan di hari yang mereka harus masuk secara khusus, tapi emang di hari kalau mereka tuh harus masuk untuk sekolah. Jadi kan kita tinggal menyelipkan kegiatan kita di antara akademiknya. Jadi kayak kita bisa tinggal bekerja sama atau kayak ngobrol dengan pihak sekolah. Jadinya pesertanya juga yang terkumpulnya banyak. Dan pasti juga waktu dari sebelumnya, kayak misalnya kita lagi promosi atau kayak memberitahukan ada acara, kita harus memberikan approach-nya tuh yang sesuai dengan zaman sekarang gitu. Maksudnya kayak yang emang pas dan nyambung ke siswa-siswanya. Seperti itu sih, Kak. Wih, keren juga ya idenya. Emang pas waktu-waktu seperti itu tuh bisa apa namanya mengajak siswa-siswi untuk berpartisipasi.
Nah, dari UKM sendiri, Kak, bagaimana nih bentuk kolaborasi yang dilakukan bersama dengan sponsornya? Kalau untuk sponsornya sendiri itu kan dengan Nutrifood. Jadi untuk uh, bentuk, berarti ini maksudnya bentuk kerjasamanya ya Kak? Iya, benar, Kak, kolaborasinya. Untuk bentuk kolaborasinya sendiri, yang pertama waktu di fun run-nya itu, dari Nutrifood itu menyediakan susu rendah gula yang tinggi protein, yaitu yang Chocofit High Low itu secara gratis. Jadi jadi waktu itu pesertanya itu tinggal memfoto si susunya dan mereka harus masukkan ke story Instagramnya. Kemudian kalau untuk saat penyuluhan yang di Seman 2 Bandung, itu kalau dari Nutrifoodnya memberikan diskon pembelian susunya itu sekitar 5%. Tapi jadi tidak secara gratis. Jadi untuk total pembeliannya itu diberi diskon 5%. Kalau yang ini tuh kita berinya susu rendah gula juga tapi oat milk, bukan Chocofit Hello. Seperti itu. Oke, berarti ada manfaatnya juga ya kita berkolaborasi. Selain itu juga bisa meminimalisir biaya juga ya, Kak ya, benar ya? Oke, mungkin dari UKM sendiri, Kak, saya ingin bertanya, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan bulan baktinya? Kalau untuk kendala pastinya ada. Jadi untuk yang mungkin teman-teman atau kakak-kakak dari CI sendiri sudah tahu, kita tuh sempat sudah memberi tanggal yang lebih lama dan akhirnya kita harus ganti tanggal. Itu karena kita waktu udah mepet harinya itu kita baru tahu kalau ada Pekariran di Day One-nya itu. Sebenarnya Pekariran ada 2 hari kan, dan kita tuh tabrakan di Day One-nya. Jadi kayak terpaksa kita harus ganti ulang tanggalnya dan jadinya kan untuk urusan perizinan tuh yang kayak surat menyurat segala macamnya itu kan pasti harus diulang dari awal dan itulah di situ kendalanya di situ kayak harus cepat-cepat menghubungi taman musiknya, kemudian ke Polsek, Polres, gitu. Oke, emang sebelumnya itu ada apa bertentangan dengan timelinenya emang agak sedikit ini sih Kak ya. Tapi alhamdulillah udah bisa melaksanakan kegiatan bulan bakti dengan lancar. Nah, mungkin nih yang terakhir kegiatan ini kan kegiatan dari bulan bakti UKM sendiri kan dilaksanakannya bertahap nih Kak dari Dewan hingga eh, pos BB-nya. Nah, bagaimana cara memanage waktu antara kegiatan bulan bakti dengan jadwal kuliah mungkin dari Kakak dan juga panitia-panitia UKM lainnya itu bagaimana? Oke, karena kalau dari jumlah anggota Pengmas di UKM sendiri itu kan mungkin lebih sedikit dibanding anggota Pengmas di universitas lainnya. Jadi kalau misalnya kita di weekday harus misalnya menuju desa atau kemanapun itu, kita kan ada 3 angkatan nih. Jadi kayak mungkin bisa 2 angkatan lainnya yang pergi dulu, atau misalnya nanti di hari kemudian di hari lainnya 2 angkatan lagi atau 1 angkatan juga mungkin bisa. Jadi kayak kita saling membackup aja sih Kak kalau misalnya emang ada keperluan mendadak gitu. Dan untuk tips yang keduanya, paling kayak misalnya kalau rapat itu benar-benar harus kondusif. Jadi kayak misalnya kan suka ada tuh kayak misalnya anggota-anggota yang kayak mudah terdistract atau memancing obrolan lain. Jadi mungkin kayak seperti di timer ataupun emang menyediakan ruangan atau situasi yang kondusif. Ya, keren banget nih. Ya, mungkin bisa jadi pengalaman atau apa edukasi juga kepada teman-teman sekalian untuk melaksanakan bulan bakti berikutnya. Mungkin itu aja nih pertanyaan untuk Kak Kathleen sebagai ketua panitia, ketua pelaksana dari kegiatan bulan bakti tahun ini. Mungkin selanjutnya Hana, boleh. Terima kasih Kak Kathleen sebelumnya. Oke, terima kasih Kak Kathleen untuk cerita dan tipsnya. Wah, sangat benar-benar berguna banget untuk kita semua. Nah, tadi kita udah dapat banyak insight dari Bulan Bakti UKM. Sekarang aku mau coba nanya ke Bulan Bakti Unpad yang mendapatkan predikat Bulan Bakti terbaik. Di sini ada Kak Laksmi sebagai Ketua Pelaksana. Kak Laksmi, Kak, boleh kasih overview dikit Kak tentang Bulan Bakti Unpad seperti apa kegiatannya? Baik, terima kasih Kak Hana. Jadi kalau untuk kegiatan
Bulan Bakti dari Universitas Pajajaran sendiri, nama kegiatannya adalah HEAL, di mana HEAL ini merupakan akronim dari Harmonious Eating and Active Living for a Happy Life. Dan untuk kegiatannya ada apa aja? Jadi kita di sini ada 3 rangkaian nih Kak, dimulai dari pre-event, kemudian ada main event, sama post-event. Terus kalau misalnya untuk pre-eventnya sendiri, kita ada beberapa rangkaian acara lainnya, seperti yang paling pertama kita lakukan di sini adalah mengadakan open recruitment volunteer. Karena volunteer-volunteer ini nanti yang akan banyak juga berperan untuk kegiatan-kegiatan kita di bulan Bakti. Kemudian selanjutnya, rangkaian selanjutnya yaitu 7 Days Challenge yang kita laksanakan dari tanggal 1 sampai 7 Juli. Ya, di mana 7 Days Challenge ini em, acaranya adalah kita mengajak volunteers untuk menerapkan pencegahan diabetes mellitus selama 7 hari dengan topik perharinya adalah beda-beda. Jadi ini kayak semacam air campaign di sosial media, di mana hari pertamanya itu ada stay hydrated, kemudian day 2-nya ada eat green vegetables or fruits, yang ketiga ada be active outdoors, kemudian hari berikutnya, hari keempat ada track your sleep, hari kelima yaitu What I Eat in a Day, Piringku Edition. Hari keenam ada Indoor Workout. Terus yang ketujuh ada Stress Coping Mechanism. Nah, selanjutnya kita lanjut ke acara rangkaian main event yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024, yaitu di hari Minggu. Dan untuk kegiatannya sendiri, kita tuh mulai dari em, memberikan edukasi terlebih dahulu melalui talk show dengan narasumber dari dokter yang eh, dengan spesialisasi di bidangnya sendiri. Kemudian kami mengadakan FGD bersama teman-teman peserta. Baru kemudian kami setelah memberikan edukasi kepada teman-teman peserta, kami mengadakan em, penerapannya atau praktek dari edukasi yang telah dipaparkan tadi, seperti dengan cara pencegahan-pencegahan diabetes mellitus, misalnya stress management yoga class, terus ada post Strava 150, kemudian juga Get Ready With Me, di mana kami mengajak teman-teman di sana gimana sih cara menyiapkan makanan yang sehat gitu. Kemudian lanjut ada pengecekan gula darah, serta ada papan kesan dan pesan. Dan kemudian rangkaian acara yang terakhir yaitu post event kita yang kita laksanakan dengan 2 mata acara, yaitu Wongka Goes to School dan Farewell Party. Yang dimana Wongka Goes to School itu adalah rangkaian roadshow kita ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan secara 3 hari berturut-turut. Kemudian farewell party itu kita laksanakan sebagai rangkaian terakhir untuk menutup acara, benar-benar menutup, di mana kami mengumumkan juga kepada para volunteers kira-kira ada yang mendapat awarding ini, awarding itu. Jadi biar lebih fun gitu di endingnya. Nah, oh ya mungkin tambahan sedikit untuk kegiatan kita ini sendiri, kita terinspirasi dari film Wonka. Jadi kebanyakan dari rangkaian kegiatannya itu inspired name-nya itu dari film Wonka, gitu Kak. Oke, baik. Ternyata benar-benar luar biasa ya perjuangannya, terus begitu panjang juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman panitia BB Unpad. Oke, aku lanjut ya, Kak Laksmi, untuk kegiatan Health Heroes Project ini atau eh, HHP ini kegiatan tahunan ya. Itu boleh diceritain nggak Kak? Itu kegiatan ini eh, seperti apa dan kenapa bisa itu tiap tahun diadakan? Mungkin itu Kak. Baik, Kak. Jadi mungkin ini spesifik bertanya mengenai inisiasi dari kami ya, uh, Pengmas FK 4, yaitu Health Heroes Project, yang dimana HHP atau Health Heroes Project ini merupakan suatu gerakan non-profit berskala nasional yang kami inisiasikan dari Departemen Pengabdian Masyarakat BEM Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, di mana kami ini memang berfokus untuk membantu mengatasi segala permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat Indonesia. Dan memang ini semacam branding dari Pengmas FK 4 pada saat mengadakan kegiatan dari tahun ke tahun. Dan gerakan ini memang diharapkan dapat menjadi suatu payung haluan gitu ya Kak ya, untuk memfasilitasi segala macam program-program pengabdian yang dapat memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Dan iya betul seperti yang dikatakan tadi, em, tiap tahunnya kami bulan bakti ini brandingnya adalah lewat gerakan Health Heroes Project ini. Begitu, Kak.
Oke, luar biasa, luar biasa. Untuk Unpad sendiri, teman-teman dari Unpad ini kan mendapatkan awarding terbaik nasional ya Kak ya. Bisa diceritakan nggak sih Kak bagaimana dapat inspirasi untuk mengadakan yoga class, terus juga untuk mengadakan Strava 150 One Click Prevention, karena ini benar-benar acara yang itu bisa dibilang unik dan baru pertama kali juga sih Kak. Oke, Kak. Jadi sebenarnya kalau misalnya eh, mendapat inspirasi itu, ini juga bukan hanya dari saya, kayak tapi berkat teman-teman dari Pengmas FK Unpad lainnya. Dan di sini kami juga memang sering aktif brainstorming, kira-kira apa sih kegiatan yang cocok untuk kegiatan main event kita ini. Dan memang kita ingin berfokusnya adalah kepada pencegahan dari diabetes mellitus. Maka dari itu, di sini mungkin yang terlihat unik dan jarang ditemukan adalah yoga class dan Strava 150-nya ya Kak ya. Dan untuk mungkin mulai dari yoga kelasnya dulu, inspirasinya itu karena seperti yang kita tahu kan, stres itu sebenarnya menjadi salah satu faktor resiko yang dapat memicu diabetes ya Kak ya. Dan em, maka dari itu kami memutuskan untuk mengadakan yoga kelas ini karena yoga ini memang dikenal sebagai metode yang efektif gitu untuk mengurangi stres. Terus waktu itu kita juga mengundang pelatih yang memang sudah tersertifikasi agar peserta-pesertanya dapat merasakan secara langsung bagaimana manfaat dari yoga ini. Apalagi yoga ini kan sekarang juga lagi booming ya kayak di mana-mana sebagai tempat untuk coping mechanism atau stress relief gitu lah. Terus kalau untuk Strava-nya, kita melaksanakan Strava 150 One Click Prevention ini karena kami itu ingin mendorong para peserta agar lebih aktif secara fisik. Karena memang aktivitas fisik yang teratur itu memang juga kunci ya dalam mengelola berat badan, otomatis dapat mencegah kadar gula darah juga. Oke, dan saya sendiri dari teman-teman FK4 juga sering menggunakan Strava dan dari sana kita ingin mengajak para peserta yang lainnya agar merasakan manfaatnya juga. Mungkin begitu, Kak. Oke, kan sudah dipaparkan tadi bagaimana teman-teman BMFK Unpad mendapatkan inspirasi dari yoga class dan Strava 150 tadi. Selanjutnya timeline bulan bakti ini kan kebetulan banyak anak SMA yang udah libur ya Kak ya. Itu tapi dari teman-teman FK Unpad sendiri bisa mengadakan kegiatan ini di 3 SMA yang berbeda. Itu bagaimana caranya teman-teman BMFK Unpad sendiri untuk mendapatkan dan mengadakan kegiatan di sekolah tersebut. Bisa dijelaskan mungkin Kak? Baik, mungkin yang paling pertama ya Kak ya, gimana cara menggait peserta itu seperti yang saya sempat sebutkan tadi adalah melalui branding kami dari Pengmas FK4 yaitu Healthy Rose Project atau HHP. Dan memang audiens dari Healthy Rose Project ini cukup banyak, jadi kita nggak mulai dari nol banget. Dan dari sana kami memang berhasil untuk mengajak para siswa-siswi SMA yang memang antusias dengan kegiatan kami dari Account 4. Nah, dan sebetulnya hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kami sih, Kak. Tapi untungnya periode masuk sekolah untuk siswa-siswi SMA ini eh, lebih awal dari yang kami perkirakan untuk main eventnya. Jadi kami terus gencar untuk menghubungi berbagai sekolah agar bisa melaksanakan salah satu rangkaian event kami, yaitu roadshow. Terus pada saat mencari partnership bersama sekolah-sekolah tersebut, kami juga berkolaborasi dengan sekolah-sekolah tersebut untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan main event kami. Jadi, mereka juga bisa mengajak para siswa-siswinya untuk ikut kegiatan main event kami. Terus kami juga meminta bantuan pada para alumni ya Kak ya, yang memiliki relasi relasi di Bandung, SMA saya, SMA di Bandung untuk menyebarluaskan informasi ini. Jadi mungkin itu beberapa cara yang menjadi andalan kami untuk menggait peserta. Oke Kak, itu kan tadi sudah dipaparkan bagaimana bisa teman-teman BMFK Unpad menjalankan di 3 sekolah ya Kak. Nah untuk kendalanya sendiri nih Kak, apakah pada saat pelaksanaan bulan bakti mungkin dari teman-teman BMFK Unpad menemukan kendala yang mungkin bisa dibilang cukup besar atau mungkin minim kendala nih Kak, bisa diceritakan di sini. Baik, Kak, kalau misalnya untuk kendala, tentu saja pasti ada ya kayak di setiap kegiatan
atau event yang diadakan. Dan untuk kami sendiri di sini juga mengalami beberapa masalah. Yang paling pertama itu mungkin menentukan tanggal main eventnya cukup sulit karena memang tadi berada di masa libur sekolah-sekolah SMA SMA. Tapi untungnya ternyata pertengahan Juli itu udah banyak yang masuk sekolah. Jadi akhirnya kita ngambil tanggal pada saat weekend tepat sebelum mereka masuk sekolah. Jadi bisa meluangkan waktu untuk hadir. Kemudian kendala lain mungkin seperti sekolah untuk roadshow yang backout tiba-tiba itu kemarin sempat terjadi dan sempat membuat kita bingung juga mencari alternatif solusi. Tapi untungnya kemarin tuh kami cukup banyak mendatangi sekolah-sekolah untuk mengajak partnership untuk roadshow ini. Dan dari sana kami juga mendapat sekolah-sekolah cadangan yang memang bersedia untuk meluangkan waktunya pada jadwal yang kami tentukan. Jadi after ada sekolah yang backout tiba-tiba itu kami langsung menghubungi sekolah yang menjadi cadangan itu. Itu mungkin solusinya. Terus yang terakhir itu kendalanya adalah narasumber yang lama merespon atau tiba-tiba sempat back down juga karena di tiap roadshow itu kita juga niatnya untuk mengundang narasumber dan ada salah satu narasumber yang tiba-tiba back out di salah satu harinya. Tapi untungnya narasumber tersebut yang back out tiba-tiba itu mau mencarikan cadangan narasumber gitu. Jadi itu cukup membantu kami dalam menghadapi segala-segala kendala kami gitu Kak. Oke, oh jadi sudah dipaparkan juga kendalanya. Eh, Mungkin ini pertanyaan aku yang terakhir sebelum kita next ke narasumber selanjutnya ya Kak ya. Untuk kegiatan ini kan dilaksanakan secara bertahap ya Kak. Karena tadi jadwalnya juga sudah diceritakan sangat banyak juga dengan sekolah yang berbeda-beda dengan partisipan yang begitu banyak juga. Ini untuk bagaimana cara memanage waktu antara kegiatan bulan bakti sendiri dengan jadwal kuliah teman-teman BMFK Unpad nih. Itu bisa diceritakan nggak Kak gimana caranya eh, dari Kakak sendiri atau dari panitia lain untuk memanage waktu antara BB sama waktu kuliah? Baik Kak, jadi sebenarnya pada saat akan melaksanakan dan mempersiapkan kegiatan bulan bakti ini, kami dari FK4 itu sudah memasuki asesmen week, Kak. Jadi udah minggu-minggu ujian. Dan setelah minggu ujian itu langsung libur. Jadi kami bisa lebih fokus ke kegiatan bulan bakti. Jadi memang selama bulan Juli sampai bulan Agustus ini, kami untungnya nggak ada terkendala di bentrok jadwal dengan kuliah, Kak. Karena memang udah memasuki waktu libur. Mungkin begitu, Kak. Oke, baik terima kasih banyak Kak Lasmi. Keren banget ya bulan bakti teman-teman BMFK Unpad. Ada kegiatan-kegiatan unik seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu yoga class dan juga Strava 150. Ini bisa banget nih jadi inspirasi buat kita semua, buat kegiatan-kegiatan Pengmas atau sobat-sobat CI ke depannya. Nah, setelah dari bulan bakti terinovatif nih dan bulan bakti terbaik juga, kita mau lanjut tanya-tanya ke bulan bakti yang mendapatkan kategori awarding bulan bakti terfavorit yaitu Universitas Sriwijaya. Untuk Kak Putri sebagai Ketua Panitia Bulan Bakti Unsri, kita mau dengar nih soal kegiatannya. Boleh cerita dikit nggak Kak? Oke, terima kasih Kak Hana atas kesempatannya. Saya izin menyampaikan mengenai bulan bakti dari FK Unsri sendiri. Jadi pada tahun ini, bulan bakti dari FK Unsri itu mengangkat tema glucose, Get Living Up, Cut Out Sugar Excess, yang mana berkaitan dengan penyakit diabetes sesuai dengan tema dasar yang telah diberikan oleh ISMKI. Nah, kegiatan kami ini terdiri dari 3 rangkaian acara, yaitu ada pra-acara, kemudian ada puncak acara, serta pasca acara. Untuk peracaranya sendiri, kami berfokus kepada kampanye kesehatan, yaitu melewati radio roadshow, kemudian juga mengadakan podcast bersama expert, kemudian juga ada live Instagram bersama expert, kemudian juga ada pelatihan cara melakukan screening gula darah bagi para volunteers agar mereka sendiri itu bisa lebih siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, untuk pra-acara sendiri ini kami laksanakan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juni 2024. Nah, kemudian untuk
puncak acaranya kami melaksanakannya yaitu di tanggal 12 Juni dan 13 Juni 2024 yang dilaksanakan di dua SMA di Kota Palembang, yaitu SMA Negeri 1 Palembang dan SMA Negeri 3 Palembang. Di SMA ini kami mengadakan dua seminar, yaitu ada kami melakukan kegiatan pelatihan gula darah juga kepada siswa-siswi SMA agar nantinya mereka itu bukan hanya bisa menerima materi saja dari para expertnya, namun juga bisa mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari tentang bagaimana cara melakukan screening gula darah itu secara langsung. Kemudian juga di SMA Negeri 3 Palembang kami juga mengadakan drama teatrikal yaitu mengenai regulasi hormon insulin dan hormon glukagon yang berada di dalam tubuh agar mereka juga dapat lebih mengerti dan lebih mawas diri terhadap makanan sehari-hari. Kemudian juga di kegiatan pasca acara, kami mengadakan kegiatan secara online maupun offline. Untuk kegiatan online sendiri, kami mengadakan 3 days challenge sebagai bentuk implementasi dari kegiatan yang sudah kami laksanakan di pra-acara maupun di puncak acara. Jadi, 3 days challenge ini dilakukan dengan melibatkan panitia dari Bulan Bakti FK Unsri sendiri dan sebagai bentuk implementasi dari kami karena kami telah mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diajarkan oleh expert. Nah, kemudian untuk pasca acara sendiri, untuk online-nya, kami juga mempublikasikan artikel ilmiah yang bekerja sama dengan Forum Kajian Ilmiah Akademik dari FK Unsri, kemudian juga kami mengadakan publikasi dari artikel koran yang bekerja sama dengan Suara Nusantara, yaitu pembuat koran di Palembang. Kemudian juga kami mengadakan pasca acara secara offline, yaitu di Kambang Iwak Besar Palembang, yaitu dengan mengadakan kegiatan pemeriksaan gula darah dan tekanan darah secara gratis. Kemudian ada pembagian susu-susu low sugar, kemudian ada offline campaign menggunakan pamflet kepada masyarakat sekitar mengenai pencegahan dari diabetes dan juga hipertensi. Mungkin itu saja overview dari kegiatan Bulan Bakti FK Unsri 2024, Kak. Wah, luar biasa, keren banget nih kegiatannya, banyak banget ya Kak Ana. Iya, benar-benar banyak banget. Oke, mungkin izin masuk nih Kak Putri. Dari Unsri sendiri kan mendapat awarding Bulan Bakti terfavorit nasional nih. Nah, bisa diceritain nggak bagaimana Unsri sendiri mendapatkan inspirasi untuk mengadakan podcast, radio, publikasi jurnal, media massa online, dan juga koran. Itu bisa dijelaskan nggak Kak? Bagaimana nih inspirasinya? Bisa kepikiran membuat hal-hal seperti itu? Oke, baik. Saya izin menjelaskan kembali ya, Kak. Jadi, kami terpikir untuk membuat podcast, kemudian ada radio, publikasi jurnal, serta media massa online dan koran. Itu berawal dari tujuan kami agar program kerja dari Bulan Bakti ini bisa terlihat lebih interaktif, inklusif, serta dapat menjangkau lebih banyak kalangan lagi. Jadi melalui podcast dan radio, misalnya kami dapat berbagi cerita dan pengalaman lebih personal lagi kepada para pendengar. Jadi Bulan Bakti itu bukan hanya sekedar diketahui oleh panitia aja, tapi juga diketahui oleh masyarakat, terutama di Kota Palembang, agar lebih mengenal bahwa ada program kerja yang peduli nih dan terhadap kesehatan mengenai diabetes mellitus. Nah, kemudian untuk publikasi jurnal sendiri, itu kami mengangkat judul asosiasi antara indeks massa tubuh dan kadar gula darah sewaktu pada siswa SMA di Palembang. Jadi ini dibuat seperti yang telah saya jelaskan tadi, kami mengadakan screening gula darah kepada siswa-siswi di SMA. Jadi agar kegiatan ini tidak hanya tercatat sebagai data saja, data bagi kami saja. Jadi ini akan kami olah lagi menjadi sebuah artikel ilmiah yang dimana jadi bisa menjadi sumber pembelajaran bagi masyarakat ataupun mahasiswa untuk mengetahui apakah memang ada keterkaitan antara IMT dan kadar gula darah. Nah, untuk media massa online-nya sendiri,
dan koran itu kami berniatnya mengadakan itu karena kami ingin menyebarluaskan saja informasi kepada masyarakat luas mengenai program kerja dari Bulan Bakti ini agar dapat lebih dikenal dan juga dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat sekitar. Jadi dengan harapannya dengan berbagai platform ini kami berharap Bulan Bakti ini dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Terima kasih Kak. Wah, keren banget nih Kak Putri. Inspirasinya sangat banyak sekali ya. Agar bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Oke, baik Kak Putri. Ngomong-ngomong kan bulan bakti dari Unsri sendiri itu dilaksanakannya bertahap juga nih Kak, dari bulan Juni hingga Juli, secara online maupun offline. Nah, bagaimana dari panitia BB Unsri sendiri itu memanage waktu antara kegiatan bulan bakti dengan jadwal kuliahnya Kak? Bisa diceritakan Kak? Oke, baik Kak. Jadi ketika pelaksanaan bulan bakti itu memang agak sedikit ricu ya awal-awalnya dikarenakan memang masih adaptasi. Nah, namun pada akhirnya memang karena volunteers kami itu terdapat angkatan yang memang sudah libur pada bulan itu. Jadi apabila seandainya kami para panitia yang sedang melaksanakan perkuliahan, jadi ada orang yang bisa membackup kegiatan tersebut. Jadi ada volunteers yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, Kak. Kemudian juga di sini mungkin agak sedikit memanfaatkan waktu luang ya untuk bekerja di bulan bakti ini di sela-sela kuliah. Jadi ketika ada waktu luang, jadi mungkin kalanya kita harus istirahat, tapi kita ya melakukan program kerja ini. Tapi tentunya juga dengan bantuan panitia-panitia lain, proker ini juga bisa berjalan, Kak. Jadi sejauh ini aman aja. Mungkin kuncinya itu saling tolong-menolong aja. Ya, baik. Ya, benar sekali, Kak. Emang teamwork itu sangat penting ya untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, mungkin nih, Kak Putri terakhir, dari pelaksanaan bulan bakti Unsri sendiri, apakah ada kendala pada saat pelaksanaan bulan baktinya, Kak, atau bagaimana? Baik, untuk kendala sendiri, pertama itu kami memang kesulitan awalnya untuk menentukan tanggal pelaksanaan, Kak. Dikarenakan ketika pelaksanaan bulan bakti ini, itu anak SMA-nya yang terutama di Kota Palembang itu sudah mau menjelang libur semester pada saat itu. Pada saat itu memang libur semester ini kami nggak menyangka gitu loh Kak, kalau libur ini akan lebih cepat anak SMA-nya. Terus pas tahu dari info dari kepala sekolah dari kedua SMA ini, ternyata acara kami itu dilaksanakan di Hamin 2 bahkan Hamin 1 libur anak SMA. Jadi benar-benar semepet itu dan agak kesusahan menentukan tanggal pelaksanaannya. Untungnya dari pihak kedua sekolah itu bisa diajak kerjasama untuk mengadakan acara dari bulan bakti ini. Jadi ketika itu bisa menyempatkan di sela-sela kelas meeting dari siswa-siswi SMA untuk acara bulan bakti Unsri sendiri. Kemudian untuk kendala selanjutnya, pada saat itu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi, kalau ada beberapa volunteers itu kalau di Unsri sendiri ada angkatan 2023, itu mereka sedang tidak berada di perkuliahan, jadi sedang di timeline libur jadi masih di luar kota, Kak. Jadi untuk volunteers kami sendiri itu sebagian besar panitianya berada di luar kota. Jadi mungkin mereka kurang bisa merasakan euforia dari bulan bakti Unsri sendiri ya. Karena mereka tidak ikut kegiatan offline-nya dan hanya mengikuti secara online saja untuk volunteers yang sedang libur kuliah. Segitu aja, Kak. Oke, baik. Wah, terima kasih kepada Kak Putri. Mungkin sobat sih semua itu tadi gambaran ketiga dari 3 bulan bakti peraih penghargaan. Sekali lagi kami dari CI Nasional, salah satu penanggung jawab bulan bakti, mengucapkan selamat kepada 3 pemenang awarding bulan bakti kita pada tahun ini. Wah, iya benar banget nih, Fa. Selamat kepada Universitas Kristen Maranatha, Universitas Pajajaran, dan Universitas Sriwijaya atas penghargaannya. Selanjutnya ada apa lagi nih, Fa?
Mungkin selanjutnya kita mau nanya-nanya, ada dua pertanyaan lagi nggak sih, Han? Seperti bagaimana tips and trick dari masing-masing universitas ini? Tuh kan, mungkin yang pertama dari siapa dulu nih, Hana? Boleh kita mulai lagi aja dari Kak Laksmi kali ya, dari Universitas Pajajaran. Boleh Kak untuk tips and triknya nih untuk institusi yang akan melaksanakan bulan bakti tahun depan, kira-kira seperti apa Kak? Baik, mungkin kalau misalnya dari saya sendiri, saya rasa mungkin mulai dari persiapannya dulu ya. Ini dalam merencanakan sebuah bulan bakti itu mungkin dirasanya nggak mudah, perlu banyak banget brainstorming untuk mengadakan suatu acara yang sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kalau menurut saya, jangan ragu untuk berkreasi sekreatif mungkin, dan di akhir mungkin bisa dipikirkan gimana cara merealisasikannya. Jadi, em, pikirkan dulu sekreatif mungkin apa yang ingin dilakukan, dan masalah bisa atau enggaknya bisa dipikirkan bareng-bareng belakangan. Dan selama masa persiapan itu akan ada banyak banget perasaan jenuh. Jadi saran dari saya adalah saling menguatkan juga. Mungkin dari kata Kak Putri tadi bisa saling bantu-membantu juga. Terus em, selain kerja, sering-sering main juga. Karena sebenarnya dari kami Pengmasih tahun 4 itu juga ada side kayak jargon sampingan yaitu kerja kerja main. Kalau misalnya kerja jangan lupa main juga. Begitu mungkin dari saya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Laksmi. Ayo Iva, gimana? Setelah ini siapa lagi nih yang mau kita tanyakan untuk tips and triknya? Mungkin boleh selanjutnya Kak Kathleen nih. Mau, kami mau nanya nih, bagaimana tips and trick dari pemenang untuk institusi yang akan melaksanakan bulan bakti tahun depan nih dari UKM sendiri. Kalau dari saya sendiri, yang pertama setuju banget sama tadi kata Kak Laksmi sebelumnya, jangan takut buat explore ide-ide baru yang benar-benar fresh, kayak walaupun misalnya terdengar impossible kayak atau jauh gitu, kayak susah mencapainya, kayak bikin aja dulu rancangan kecil-kecilnya, kayak detail-detail besarnya gitu, itu pasti bakal lama-lama kepikiran juga kayak, oh ternyata bisa ya, ternyata memungkinkan juga. Yang pertama itu, kemudian yang kedua pastinya harus tetap jaga kekompakan dari panitia utamanya sendiri, karena kalau misalnya kita jalanin tanpa ada sense of belonging yang kuat, pastinya nanti di tengah jalan mungkin aja kendala-kendala kayak nggak mau minta bantuan atau kayak miskomunikasi saat pelaksanaan acaranya dan masih banyak lagi. Dan juga mungkin mengesampingkan emosi kalau misalnya itu lagi menjalani prokernya atau persiapannya, dan juga pasti harus memperhatikan semua detail-detail kecil jauh-jauh dari sebelum acaranya dimulai. Dan pasti kayak harus tentuin juga membuat acaranya sesuai sama, maksudnya kayak konsep acaranya itu harus sesuai sama target yang bakal dihadapinya nanti. Kalau dari UKM, kalau dari saya sendiri, terima kasih. Ya, baik, keren banget nih. Terima kasih Kak Kathleen. Mungkin selanjutnya yang terakhir nih, Hana. Oke, langsung aja kepada Kak Putri dari Wasri. Kira-kira gimana nih Kak nih tips dan trik dari pemenang, khususnya Universitas Sriwijaya untuk institusi yang akan melaksanakan bulan bakti tahun depan? Ayo, boleh Kak. Baik, terima kasih Kak Hana atas pertanyaannya. Jadi, tips dari Unsri sendiri mungkin yang pertama itu dari perencanaannya dulu ya. Jadi, ciptakanlah rencana yang benar-benar matang, dan saya setuju dengan Kak Kathleen maupun Kak Laksmi tadi bahwa apapun ide yang keluar dari kepala kita itu asal positif, itu laksanain aja, jangan ragu. Jadi setiap konsep kegiatan itu kalau bisa ada kreativitasnya agar bisa menarik pelatih, agar bisa menarik perhatian para peserta maupun masyarakat nantinya. Kemudian juga ciptakan bonding antara panitia. Jadi agar tidak memicu apa ya hal konflik gitu secara internal. Jadi sebelum kita terjun ke orang lain,
menghadapi orang lain, tentunya dari diri kita sendiri maupun panitia secara internal itu harus kompak terlebih dahulu. Nah, kemudian juga jangan lupa hmm, memberikan penghargaan, apresiasi misalnya kepada para peserta yang telah mengikuti bulan bakti agar bisa melekat gitu loh Kak di memori mereka bahwa oh ya ini acara bulan bakti pernah nih gimana-gimana gitu. Jadi membekas itu di hati kalangan masyarakatnya. Kemudian juga jangan lupa mencari relasi yang luas juga agar bulan bakti juga dapat dikenal oleh semua kalangan. Itu aja Kak. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Kak Putri dari Universitas Sriwijaya atas eh, tips and triknya untuk para bulan bakti tahun depan. Mungkin dilanjut, Iva. Ya, baik. Yang terakhir ini mungkin kami mau tanya-tanya nih tentang closing statement nih dari tiap narasumber. Boleh mungkin yang pertama Kak Putri dulu nih. Closing statement dari Kak Putri. Silakan Kak. Closing statement dari aku ya Kak. Mungkin dari aku, em, jangan takut, hadapin aja, semuanya itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Apapun yang udah kamu usahakan, itu insya Allah akan membuahkan hasil yang bagus. Kalau kamu memang berusaha untuk mencapai sesuatu yang baik. Terima kasih. Ya, keren banget. Terima kasih Kak Putri dari Unsri. Mungkin lanjut ke Hana selanjutnya. Oke, bisa langsung disambung ke Caitlin dari UKM untuk memberikan closing statement-nya, Kak. Untuk kalau dari saya, uh, selalu eksplor ide-ide baru, kembangkan, jangan sampai ciut duluan di awal, dan nantinya pasti bakal bisa kecapai semuanya. Sekian. Oke, terima kasih Kak Kathleen. Yang terakhir langsung saja kepada Kak Laksmi dari Universitas Pajajaran. Boleh nih Kak langsung berikan closing statement-nya. Baik, mungkin kalau misalnya dari saya, closing statement-nya saya izin ambil dari um, Pengmas FK 4 ya, yaitu persembahan dari hati yang tak mati. Karena yang kita lakukan ini dari acara Bulan Bakti ini seperti namanya adalah kebaktian, yang dimana itu sangat berkaitan erat dengan pengabdian. So, um, do segala hal, rencanakan segala hal itu dengan hati yang tulus, dan syukurnya nanti sepertinya semuanya akan berjalan dengan lancar, gitu Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Laksmi dari Universitas Pajajaran. Mungkin bisa dilanjut, Iva. Oke, terima kasih kepada ketiga awarding atau pemenang dari Bulan Bakti tahun 2024 kali ini. Mungkin harapan ke depannya semoga semakin banyak institusi yang bisa ikut bergabung melaksanakan Bulan Bakti untuk ke depannya, karena semakin banyaknya institusi yang melaksanakan, semakin banyak pula manfaat yang bisa kita sebarkan ke masyarakat dari kita sendiri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, kali ini saya senang banget nih bisa kenalan lebih dekat dan juga bisa berbincang-bincang mengenai Bulan Bakti pada tahun ini dengan ketiga pemenang awardingnya. Nah, mungkin itu saja. Bagaimana, Hana? Iya, saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kak Putri Suci Ramadan, Kak Kathleen, dan Kak Laksmi Amrita Ligam sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Sobat CI di rumah ataupun dimanapun yang sedang atau sudah menyaksikan podcast Bulan Bakti kita di malam hari ini. Dari awal hingga akhir video kita. Eh, Selanjutnya kita tunggu gebrakan-gebrakan yang akan terjadi di next event bulan Bakti tahun depan. Mungkin dari saya sekian. Oke, mungkin sekian dari kami pada saat pelaksanaan podcast Bulan Bakti tahun ini. Saya Iva Cindy.
Dan juga saya Nadia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di bulan bakti tahun depan. Oke, Terima kasih sampai semuanya. jumpa.